nggak apa-apa, nanti saya itu deket-deketnya. Hati-hati loh. Bah. Saya ada sungainya, Mas. Hah? Saya ada aliran sungai enggak? Saya nggak tahu. Mas, entar saya enggak? Mas, satu mas. Wan. Turun. Udah mas. Istighfar loh mas. Istighfar mas. Jalan. Assalamualaikum yang. Waalaikumsalam. Mas bawa ini jaket. Ayam mas. Astagfirullah. Ini siapa mas Diki? Ini yang mas. Cucu-cucuku, Yang materi. dengarkanlah baik-baik. Berhentilah kalian menangis. Berhentilah kalian bersedih. Karena tangisan dan kesedihan kalian tidak akan membuatnya kembali. Sekalipun dia masih hidup, dia akan lebih bahagia ketika kalian melanjutkan perjuangan dan perjalanannya, dibandingkan kalian berhenti bersedih dan meratapi kebahagiaannya. Ingat, pada hakikatnya Tuhan menciptakan kita dengan cinta, dan kita akan kembali padanya karena rindu. Jadi ingat, hanyalah dia satu-satunya zat yang memiliki hak untuk menentukan kapan ajal itu tiba. Wahai cucu-cucuku, dengarkanlah. Setiap hal yang terjadi di dunia ini, semua atas kehendaknya. Bahkan, sekalipun itu adalah hal yang terburuk yang menimpa dirimu, itu semua atas kehendaknya. Begitu juga dengan kematian. Kematian yang dialami saudaramu itu adalah karena kehendaknya. Jikalau memang Tuhan tidak berkehendak atas kematian itu, sekalipun pedang menancap di dalam jantungnya, maka kematian itu tidak akan terjadi. Dan dengarkan baik-baik cucuku. Setiap kematian, setiap ajal telah tertulis jelas di dalam Lauhul Mahfuz. Jauh sebelum makhluk itu diciptakan dan turun di bumi. Jadi apapun, segala hal yang terjadi kepadanya, itu adalah bentuk lukisan terindah dari Tuhan, Sang Maha Pelukis, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya memahami apa yang kalian rasakan. Tak hanya kalian, saya sendiri merasakan apa itu rasanya pedih ditinggal oleh makhluk yang kita sayangi. Saya bahagia jika saudara saya
akan tetap hidup dan mendampingi saya. Karena itu adalah pilihan saya. Akan tetapi, saya lebih bahagia ketika saudara saya mati karena pilihan Tuhan. Cucu-cucuku, dengarkanlah. Tidak ada kehendak yang lebih indah, tidak ada kehendak yang lebih baik selain kehendak dari Tuhan Yang Maha Esa. Jadi, tidak ada hal yang lebih baik atas kematian ini selain kalian mengikhlaskan dan mendoakan kepergiannya. Cucu-cucuku, ingin kutanyakan sesuatu hal kepada kalian. Apa yang menjadi cita-cita kalian hidup di dunia ini? Apakah kalian memiliki cita-cita untuk hidup bahagia di dunia ini? Cita-cita hidup bahagia di dunia tidaklah salah. Akan tetapi itu kurang tepat. Akan lebih indah jika dirimu memiliki cita-cita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena dengan cita-cita itu, kalian akan disibukkan untuk memperbaiki diri dan mempersiapkan menghadapi sebuah kematian. Ya. Percayalah cucuku, setiap hal yang terjadi di kehidupan kalian, semua mengajarkan sesuatu. Kembali lagi kepada diri kalian untuk menganggap suatu hal itu sebagai hambatan atau pelajaran. Pesanku, lanjutkanlah perjuangan dan niat yang sudah tertanam di hati nurani kalian. Ya. Saya akan lanjutkan apa yang jadi niat yang saya jalani selama ini. Terima kasih banyak ya, sudah menyadarkanku, mengingatkanku. Tangisanmu, rintihanmu, dan kesedihanmu hanyalah akan menghambat perjalanannya saudaramu itu menuju surga. Jadi lebih baik kalian tegarlah, doakan dan ikhlaskanlah apa yang sudah menjadi kehendak Tuhan. Tuhan sangat mencintai makhluknya. Tidak akan terjadi hal buruk karena cinta. Terima kasih banyak. Selamat. Saya hanya bisa mendoakanmu agar dirimu dikuatkan dalam menghadapi semua cobaan. Karena saya yakin
Setelah cobaan berlalu, kalian akan mendapatkan banyak pelajaran. Dan tentunya, derajatmu akan dinaikkan. Itu adalah janji Tuhan kepada hamba-Nya. Jadi kuatkanlah dirimu, tegarkanlah dirimu. Setiap cobaan pasti selalu ada jalannya. Saya hanya bisa mengingatkan cucuku, dan kalianlah yang harus melanjutkannya. Salam kasih dan sayang untuk cucu-cucuku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Gimana Mas? Sebagai rasa hormat dan terima kasih karena sosok Kontro selama ini sering membantu. Mari kita kirimkan doa semoga Kontro tenang, diterima di sisi yang terbaik oleh Al-Fatihah untuk Kontro. Seperti yang Eyang Matir katakan, kita tidak boleh berlarut-larut sedih dalam kesedihan. Dengan kita meratapi kesedihan, itu adalah salah satu menghambat jalannya Kontro menuju ke surga. Semangat lagi Mas, semangat. Kita melanjutkan perjuangan Kontro. Bismillahirrahmanirrahim. Kasih. Sumpah kayak mimpi Mas. Harun Cakala. Tadi ketika itu saya mendengarkan ucapan Harun Cakala. Di sisi negatifnya kita sangat merasakan kehilangan Kontro. Sosok Kontro. Nah, tetapi kalau berpikir positif bahwasanya Harun Cakala itu sekarang kita bisa bebas dari Harun Cakala. Tadi sempat mengatakan kayak mengurung dirinya sendiri maksudnya itu ya. Mengurung dengan tameng itu. Jadi sepertinya Harun Cakala itu membelenggu dirinya sendiri. Jadi untuk mungkin positifnya kita bisa melanjutkan perjalanan ini tanpa gangguan. Harun Cakala sebenarnya hidupnya itu sedang takut. Ini tadi memutuskan untuk membunuh Kontro kan alat itu hanya dipakai mungkin satu kali ya mungkin ya. Kayak senjata pamungkas gitu maksudnya. Jadi dia itu merasa ketakutan langsung pergi dan mengurung diri di apa? Tameng itu. Tamengnya itu. Berarti dia asal bertahan saja gitu maksudnya. Yang asal bisa bertahan. Yang saya cerna dari Itu udah ucapan terluka terakhir. apa belum masih belum? Ya? Udah terluka apa belum sih Harun Cakalanya? Tidak, dia misalnya bahkan dia tidak akan melepaskan manusia-manusia yang dibudak olehnya wabet itu. Dia tetap akan bertahan selama dia hidup. Dia akan mempertahankan manusia-manusia yang diperbudak dengan cara berlindung di dalam tameng Oh, yang berarti diberikan oleh Eyang. berarti asal hidup aja itu apa namanya? Yang dibangun itu nggak bakal runtuh asal dia hidup. Kuncinya berarti di leburnya dia atau persetujuan dia untuk menghentikan gitu ya. Ya, kurang lebih ya
Ya mungkin seperti itu. Ya nanti kita tonton videonya lagi apa yang diucapkan. Soalnya saya tadi nggak denger sih ya. Mas Ganan, berarti ini dalang dari semua uapat ini Mas? Iya ini pelaku yang sejatinya. Jadi kalau diceritain panjang lebar Mas. Intinya berarti kita tetap melanjutnya nemuin. Lanjut ke petilasan itu berarti kan? Iya, karena di sini sisi positifnya Kita udah nggak ada hadangan lagi masalahnya ya gitu. mungkin mungkin Dari dari kalau ucapannya salah itu ya. sendiri ucapannya dia akan mengurung diri biar tidak bisa diserang sana sini gitu, Iya. oleh tameng yang di Oke lah, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita terbelenggu sedih seperti ini, Nggak bakalan berarti ada sama kemajuan. saja kita tidak menghargai perjuangan Gontrol. Iya. Adanya Gontrol sampai melakukan hal ini, apalagi kita yang masih diberi kesehatan, diberi hidup. Ya. Ayo semangat, semangat. Allah. Udah nyala, Sosok apa ini, Mas? Seperti petapa ya Mas? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati Mas Ganan. Oke. Nggak tahu. Pas kanan kopi. Jangan tahu. Buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Salah. Sebelumnya perkenalkan nama saya Kana. Seperti yang tadi saya ceritakan, saya mau menanyakan apakah benar ini adalah alas Dukuhwangi dan petilasan yang Kutabaga ada di sekitar sini. Benar sekali yang kau katakan. Ini adalah hutan Dukuhwangi. Dan jika kau mencari petilasan yang Kutabaga, disinilah tempatnya. Di sini tempat petilasannya. Ya, Berarti petilasan itu tidaklah nampak petilasan, hanyalah hutan biasa. petilasan itu sengaja disembunyikan agar tidak disalahgunakan, terutama oleh bangsa manusia. Alhamdulillah. Berarti kita sudah bertemu. Saya Alhamdulillah. Apa yang sebenarnya mengantarkanmu? Saya ingin bertemu dengan Eyang Wijaya Bantolo. Apakah kau mengenal Eyang Wijaya Bantolo itu siapa? Saya mengenalnya. Dan saya mendengar Eyang Wijaya Bantolo itu bertempat tinggal di Kutabaga ini. Apakah kalian mengerti arti kata dari petilasan? Petilasan adalah tempat singgah. Jika kalian mengerti, seharusnya kalian bisa menyimpulkan. Berarti dulunya semasa hidupnya Eyang Wijaya Bantolo pernah bersinggah di lokasi ini ya, begitu? Itu yang terjadi. Saya tegaskan lagi. Di sini hanyalah petilasan. Tempat di mana Eyang Wijaya Bantolo pernah singgah di sini. Akan tetapi ini bukan tempat tinggal beliau. Terus di mana beliau berada sekarang? Apakah saya bisa menemuinya? Sebelumnya ingin saya tanyakan suatu hal kepadamu. Baik. Atas alasan apa kau mencari Eyang Wijaya Bantolo?
akan saya ceritakan. Akhir-akhir ini saya mendapatkan sebuah masalah, di mana saya bertemu makhluk manusia yang bersekutu dengan jin mengatasnamakan Eyang Wijaya Bantol. Sedangkan yang saya tahu, informasi yang saya dapatkan selama ini, bahwa Eyang Wijaya Bantol adalah sosok yang kaya. Di situ terjadi penyelewengan. Ada makhluk yang bernama Barun Cakala mengatasnamakan Eyang Wijaya Bantolo untuk menyesat-nyesatkan manusia, memperbudak manusia dengan cara memberikan harta kepada mereka, memberikan kesejahteraan, memberikan kebahagiaan dan lain-lain. Intinya kurang lebih seperti itu. Dengan adanya saya pengen bertemu dengan Eyang Wijaya Bantolo secara langsung, ingin saya ceritakan apa sebenarnya yang terjadi. Itu alasan terkuat saya untuk bertemu dengan Eyang Wijaya Bantolo. Untuk menemui beliau akan sangat sulit perjalanan kalian. Akan sangat sulit. Ya. Kenapa? Bukannya saya sudah nyampe sini, saya bisa langsung bertemu Eyang Wijaya Bantolo. Tidak, manusia. Eyang Wijaya Bantolo telah mengasingkan dirinya karena beliau tidak mengharapkan apapun lagi di dunia ini. Terus Dia mengutamakan untuk beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itulah alasan kenapa Eyang Wijaya Bantolo mengasingkan dirinya. apakah sangat berkemungkinan bisa saya jika bertemu dengan beliau? Kemungkinan akan selalu ada, akan tetapi sangatlah kecil. Berarti ada kemungkinan. Ada. Karena Eyang Wijaya Bantolo tidak ingin bertemu dengan siapapun kecuali atas dasar urusan yang bermanfaat, bukan urusan yang mudarat. Insya Allah urusan yang saya bawa ini bermanfaat. Jika memang bisa berkemungkinan, bagaimana caranya saya harus bertemu dengan Eyang Wijaya Bantolo? Untuk menemui beliau, tentunya seperti yang saya katakan, bukan di sini tempatnya. Jika kalian tetap masih kekeh untuk menemuinya, akan banyak ada dirimu. Apakah kau benar-benar bersedia? Adanya saya sampai ke sini itu benar-benar saya sudah mempersiapkan diri ya. Hal yang harus kalian lakukan adalah mencari tempat makam di mana saudara-saudaranya dan sahabat-sahabatnya dikubur. Makam itu terlihat seperti tanah biasa karena memang disengajakan agar tidak mudah ditemukan dan tidak disalahgunakan oleh manusia. Makam itu adalah makam yang dulunya adalah manusia, seperti selayaknya manusia biasa. Akan tetapi yang harus kalian temui adalah para pendamping, jin pendamping mereka. Oh, berarti saya harus melalui makam para sahabat-sahabat Eyang Wijaya Bantolo. Itu yang harus kalian lakukan. Terus berawal dari mana saya akan lakukan itu? Yang harus kalian pertama temui adalah Ki Ageng Angin. Makam Ki Ageng Angin. Ya, Di mana saya bisa menemui beliau, Ki Ageng Angin itu? di sini. Cerdik. Di sini tempatnya. Terus di mana makamnya itu? Saya sendiri adalah pendamping Ki Ageng Angin. Alhamdulillah. Berarti saya sudah bertemu dengan salah satu sahabat Eyang Wijaya Bantolo. Kalian sudah melakukan langkah pertama kalian dengan baik. Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Ageng angin. Perlu kalian tahu, saya mengetahui perjalanan kalian untuk menuju ke sini. Dan banyak sekali ujian yang menerpa kalian selayaknya angin. Itu menandakan bahwa kalian sampai di sini adalah bukti kalian sudah lolos dari ujian. Alhamdulillah. Memang benar apa yang sampean katakan, bahwasanya perjalanan sampai ke Nyangkutabaga ini begitu sulitnya, begitu banyak cobaan, sampai saya merelakan sahabat saya, saudara saya, ya, diambil oleh Tuhan. Itu adalah angin yang menerpa. Ki Ageng angin maksudnya itu. Itu bukan atas kehendakku. Hanya saja dengan perjalananmu membuktikan tekad dan niatmu benar-benar kuat. Itu akan mengantarkanmu ke langkah yang berikutnya. Terus kemana lagi saya harus melangkah ke berikutnya ini? Yang harus kalian temui adalah pendamping Citrakara. Pendamping Eyang Citrakara. Di mana saya harus menemui makam Eyang Citrakara itu? Sedangkan yang sampean katakan tadi bahwasanya makam itu seperti hutan biasa, tidak ada tanda-tandanya sebagai makam. Yang menjadi petunjuk kalian hanyalah satu, yaitu pendamping. Pendamping Eyang Citrakara. Seperti kalian menemuiku, tidak ada petunjuk lain. Jikalau kalian memang benar-benar berniat dengan teguh, maka pasti kalian akan sampai di langkah yang kedua. Eyang Citrakara. Saya akan jelaskan. Baik. Untuk menemui Eyang Wijaya Bantolo harus ada tekad yang kuat dan niat yang kuat yang mengantar kalian langkah demi langkah. Setiap langkah akan menunjukkan langkah yang lainnya. Terus kembali lagi ke pembahasan tadi, bahwasanya saya harus menemui langkah berikutnya, yaitu menemukan makam Eyang Citrakara. Di mana itu kira-kira saya harus melangkah, sedangkan kita tidak tahu arahnya mau kemana. Apakah seribet dan serumit seperti ini yang saya rasakan jika ingin bertemu dengan Eyang Citrakara, seperti saya menemui jenengan? Sulit atau tidaknya kembali lagi kepada pemikiran kalian. Jika kalian berpikir ini mudah, maka akan menjadi mudah. Jika kalian berpikir ini akan sulit, maka akan menjadi sulit. Yang harus kalian tahu, yang menjadi petunjuk kalian hanyalah satu, pendamping masing-masing langkah. Baiklah, saya akan melanjutkan perjalanan ini. Saya berpesan kepada kalian, Eyang Wijaya Bantolo hanya akan bertemu dengan makhluk-makhluk yang datang untuk kepentingan yang bermanfaat, bukan kepentingan yang utuh. Jadi pastikan dulu niat kalian. Pastikan dulu kalian benar-benar bertekad demikian. Jikalau memang kalian melenceng sedikit dari apa yang kalian niatkan, maka kalian tidak akan pernah bisa bertemu dengan beliau. Baik, insya Allah niat kami tulus. Tidak ada niat selingkuh, buruk-buruknya sedikit pun di sini. Insya Allah. Langkah kalian akan sulit, akan tetapi kalian sampai di titik ini, tekad kalian sangatlah kuat. Jangan sampai berubah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya doakan niat baikmu itu berjalan dengan baik. Amin.
pamit manusia. Tunggu sebentar. Apa yang ingin kalian tanyakan? Kemana saya harus melangkah menemui Eyang Citrakala itu? Akan saya jelaskan lagi. Yang akan mengantarkan kalian ke tempat itu adalah hati nurani kalian. Percaya atau tidak percaya, itu akan terjadi kepada kalian. Dan langkah satu ke langkah dua akan semakin panjang. Langkah dua ke langkah tiga akan semakin panjang. Begitu juga seterusnya. Setelah kalian lulus di ujian ini, jangan sampai kau meninggalkan apa yang kau dapat di langkah pertama menuju ke langkah kedua. Setelah kau dapat di langkah kedua, jangan kau tinggalkan itu. Bawalah ke langkah ketiga. Itu akan menjadikan petunjuk untuk kalian, mempermudah jalan kalian. Baiknya. Terima kasih banyak. Saya sangat bersyukur bertemu dengan Eyang Ageng Angin. Saya juga berterima kasih jikalau niat kalian benar-benar untuk kebaikan. Saya harap kalian benar-benar melakukan ini dan tidak disalahgunakan, karena tidak ada makhluk yang tahu selain makhluk-makhluk yang terpilih di mana Eyang Wijayanto berada. Begitu juga di setiap langkah, jangan jadikan setiap langkah kalian untuk berharap. Kalian mengaksud, kalian mengerti apa yang saya katakan. Ya, saya sudah mengerti. Terima kasih Ki Ageng Angin. Semoga Tuhan memberkati. Cukup manusia. Insya Allah cukup. Terima kasih banyak. Mungkin jika ada sesuatu hal yang belum kau ketahui, bisa kau datang kembali ke sini. Baik. Salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nyamuknya banyak loh. Iya, nyamuknya banyak banget. Baik teman-teman, ternyata ini yang dinamakan petilasan yang kutabaka. Di mana petilasan ini memang disembunyikan dari manusia-manusia ya, karena takut disalahgunakan. Berarti disamarkan ya, Mas? Disamarkan, jadi seperti hutan biasa. Dan kita teman-teman ya, kita bertemu dengan Eyang Wijayanto itu harus menemui para sahabat-sahabatnya. Ngapain? Cicilan banget. Dimana kita di setiap perjalanan bertemu dengan sahabat-sahabatnya, atau mungkin tadi bukan sahabatnya ya, jadi sahabatnya memang dari bangsa manusia yang sudah meninggal, tinggal para pendampingnya. Jadi kita harus menemui para pendamping-pendampingnya, dan setiap pendamping itu akan memberikan sebuah petunjuk untuk langkah berikutnya, kurang lebih seperti itu. Dan ini ternyata teman-teman, Ki Ageng Angin, Ki Ageng Angin ini adalah salah satu sahabatnya dari Eyang Wijayanto, di mana Ki Ageng Angin adanya saya sampai ke sini saja itu sudah melewati ujian-ujian terpaan angin. Makanya mungkin Ki Ageng Angin mungkin ini. Ageng Angin berarti artinya apa? Besar angin. Anginnya besar. Anginnya besar. Angin yang besar mungkin. Ageng pun gede. Iya. Topan gitu Pak. Topan angin. Iya. Dan kita harus melanjutkan bertemu dengan siapa tadi yuk? Eyang Citrakala. Menemukan makamnya, sedangkan makamnya itu tersimpan tidak ada bedanya dengan hutan biasa. Hanya hati nurani yang bisa menuntun kita menemukan makam selanjutnya. Kurang lebih seperti itu. Coba kalau misalkan dulu ada GPS-nya gampang. Iya kalau dulu. Tapi ini tantangan Tantangan yang luar biasa, Mas. Ya, tapi tidak mungkin kita melanjutkan ini siang hari ini loh. Udah pagi nih. Oke teman-teman, terima kasih banyak sudah menonton dari awal hingga akhir. Intinya ambil sisi positifnya,
Mohon maaf atas kesalahan Kontro selama ini ya. Semoga. Doakan Kontro semoga Kontro tenang di sana. Amin. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Salam Nusantara dan Nusantara. salam Om. Swastiastu.